Sekembalinya dari kerajaan Majapahit, Nyai Mas Umi Hajah mendapat bencana yang mengakibatkan santri diplomasi ini gugur. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak videonya asal-usul Desa Pasinan Lemah Putih. Punden Pasinan Lemah Putih. Belum banyak yang tahu bahwa di sini pernah terjadi perampokan yang dialami oleh putri dari Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Punden ini juga banyak menyimpan sejarah tentang Majapahit dan Wali Songo. Asal-usul Desa Pasinan Lemah Putih juga berawal di sini. Seperti apa asal-muasal Desa Pasinan ini? Siapkan kopi, siapkan cemilannya, yuk kita bahas. Rindangnya pepohonan dan sejuknya suasana di Punden ini membuat siapa saja yang datang enggan untuk beranjak. Namun siapa sangka, di balik kenyamanan suasana Punden ini ternyata menyimpan kisah misteri. Tersebutlah sebuah nama, Nyai Mas Umi Hajah. Ia adalah anak dari seorang wali Allah, yaitu Sunan Kudus. Anak dari Sunan Kudus, juga murid santri diplomasi Sunan Giri. Nyawanya melayang di bawah rindangnya pepohonan ini, dibunuh oleh kawanan perampok. Sebagai santriwati dari Sunan Giri, Nyai Mas Umi Hajah mempunyai tugas boleh dikatakan cukup berat. Suatu ketika, Nyai Mas Umi Hajah dipanggil Sang Sunan untuk mengemban suatu tugas, yaitu pergi ke kerajaan Majapahit menemui Sang Raja. Karena ilmu politik dan ketatanegaraan yang cukup mumpuni, ia pun berangkat beserta rombongan, sekaligus juga sebagai kepala pasukan. Ia disuruh oleh Sunan Giri untuk mengantarkan pajak atau upeti untuk disetorkan ke kerajaan Majapahit beserta beberapa santri lainnya. Menjelang fajar, selesai sholat subuh, Nyai Mas Umi Hajah dengan diiringi beberapa orang santri Giri berangkat menuju Majapahit. Tak ada kesulitan sedikit pun yang dialami Nyai Mas Umi Hajah. Dengan penuh diplomatis, dan dengan kelembutan seorang wanita penuh sopan santun, membuat Sang Raja Majapahit kagum di hadapannya. Hari pertama mengemban tugas dari Sang Sunan, dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab tanpa ada kendala. Tahun berganti, waktu berlalu, Nyai Mas Umi Hajah mengemban tugas dengan senang dan penuh kesungguhan. Namun malang tak dapat ditolak, takdir adalah kehendak Allah Sang Maha Pencipta. Saat sampai di tempat Punden ini, yang dulu adalah kawasan hutan dengan pepohonan yang besar, Nyai Mas Umi Hajah dihadang oleh kawanan perampok, dengan niat merampas semua harta yang dibawa oleh pasukan Nyai Mas. Tapi sial, perampok itu tidak membuahkan hasil, karena semua harta bawaannya sudah disetorkan ke kerajaan Majapahit. Dan karena kecewa, kawanan perampok itu akhirnya marah membabi buta dengan membunuh semua pasukan Nyai Mas Umi Hajah. Karena perkelahian yang tak seimbang dengan banyaknya perampok, akhirnya semua pasukan kalah. Dengan sekuat tenaga, Nyai Mas melarikan diri dan bersembunyi di sebuah pohon tengguli, di samping sebuah sumur tua. Tanpa disadari, kawanan perampok sudah mengintai Nyai Mas Umi Hajah, dan langsung menebaskan pedangnya ke Nyai Mas Umi Hajah. Akhirnya, Nyai Mas Umi Hajah gugur beserta pasukannya di sini. Selang beberapa saat, jenazah mereka ditemukan oleh masyarakat sekitar. Mereka mengetahui bahwa jenazah ini adalah putri dari Sunan Kudus, salah satu murid diplomasi Sunan Giri. Masyarakat melaporkan peristiwa ini ke Sunan Giri. Pada awalnya, jenazah semua pasukan beserta Nyai Mas Umi Hajah akan dibawa ke sana dan disemayamkan di Pondok Sunan Giri.
Tapi, Sunan Giri menolak, biarkan jenazah disemayamkan di sana saja, di tempat mati syahidnya. Dan untuk mengenang perjuangan mereka, serta kesucian tugas yang diemban Nyai Mas Umi Hajah, tempat kuburnya para satri dan Nyai Mas Umi Hajah, diberi nama Desa Pasinan Lemah Putih. Dan makam Nyai Mas Umi Hajah sendiri, sekarang berada di Dusun Wates Lemah Putih. Setiap malam Jumat Legi, makam ini selalu ramai peziarah untuk mendoakan sang pahlawan diplomasi Nyai Mas Umi Hajah. Demikian tadi asal-usul nama Desa Pasinan Lemah Putih. Semoga cerita sejarah ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di cerita edukasi berikutnya. Salam jalan-jalan.